Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang jadi ukuran sesungguhnya dari karakter seseorang? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah cerita luar biasa yang mungkin akan menantang cara kita memandang kesuksesan. Jadi, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Ujian mana yang lebih penting? Ujian soal pengetahuan atau ujian soal karakter? Ini nih pertanyaan inti yang jadi dasar cerita kita. Coba deh renungkan sebentar, jawaban mana yang menurut Anda paling benar? Oke, cerita kita ini terjadi di Universitas Vanderbilt di Nashville, Amerika Serikat. Dan tokoh utamanya adalah seorang profesor hebat bernama Dr. Madison. Dr. Madison ini bukan cuma profesor matematika yang pintar, bukan. Dia itu dikenal luas karena integritasnya yang tinggi, yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan reputasinya inilah yang jadi kunci dari keseluruhan cerita ini. Nah, kita masuk ke bagian paling menariknya. Coba bayangkan, Anda lagi ada di kelas beliau. Pas hari ujian akhir, tegang kan? Tiba-tiba, Dr. Madison bikin pengumuman yang sama sekali nggak terduga. Wow, ucapan Dr. Madison ini bukan sekedar instruksi ujian biasa ya. Ini adalah sebuah pernyataan prinsip. Dia secara belak-belakan bilang kalau ada sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar nilai akademis. Jadi, ini dia poin pentingnya. Dr. Madison membedakan dua jenis kegagalan. Kalau gagal di ujian trigonometri, ya itu kan cuma kegagalan pengetahuan, sesuatu yang bisa dipelajari lagi kan? Tapi, kalau gagal dalam ujian kejujuran, nah itu beda cerita. Itu adalah kegagalan karakter, sesuatu yang jauh lebih mendasar. Setelah ujian yang unik itu selesai, pastinya semua mahasiswa deg-degan nungguin hasilnya dong. Kira-kira apa ya yang terjadi dari eksperimen sosial kecil di dalam kelas ini? Hasil yang pertama keluar. Mungkin nggak terlalu mengejutkan. Seperti biasa di ujian yang sulit, banyak mahasiswa yang nggak berhasil lulus ujian trigonometri. Tapi, tunggu dulu. Ini baru setengah dari ceritanya. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang gagal dalam ujian kejujuran. Dr. Madison berhasil memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada rumus matematika. Dia telah menguji dan membuktikan karakter mahasiswanya. Kisah Dr. Madison yang sangat inspiratif ini tentu saja membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Gimana relevansinya dengan dilema yang kita hadapi sekarang di zaman modern ini? Jujur saja, mempertahankan integritas di dunia sekarang itu nggak gampang. Kejujuran itu rasanya udah jadi semacam barang langka. Kadang, orang yang jujur malah dicemooh, sementara korupsi di mana-mana. Ini sebuah kenyataan yang cukup pahit. Tapi, apa ceritanya berhenti sampai di situ saja? Tentu enggak. Ada sebuah perspektif jangka panjang yang harus kita lihat. Sebuah ganjaran yang sesungguhnya dari hidup yang berintegritas. Ya kan? Kita semua mungkin pernah lihat, orang yang ambil jalan pintas atau enggak jujur, kelihatannya kok sukses dan makmur dengan cepat. Mereka sepertinya menang ya, setidaknya untuk sementara waktu. Dan disinilah letak keyakinan intinya. Akan selalu ada pertanggungjawaban di akhir. Kemakmuran yang dibangun di atas pondasi ketidakjujuran itu nggak akan pernah kokoh. Suatu hari nanti pasti akan ada balasannya. Jadi pesan utamanya adalah ini, nilai sejati itu nggak diukur dari harta benda, tapi dari kualitas karakter kita. Hidup dengan integritas, meskipun mungkin sederhana, punya nilai yang jauh lebih tinggi secara moral dan spiritual. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan yang paling kuat dari semua ini. Sebuah prinsip yang merangkum semuanya dengan indah. Dan kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Inilah pesan inti yang perlu kita bawa. Jujur itu bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah sumber kekuatan dan kehormatan sejati. Bisa dibilang, dalam kerajaan karakter, yang jadi rajanya adalah orang yang jujur. Jadi, setelah mendengar semua ini, yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Ujian pengetahuan atau ujian karakter? Mungkin dua-duanya. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi untuk jadi renungan pribadi Anda. Kira-kira mana yang akan Anda utamakan?